Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk sama-sama belajar mengenai budaya positif. Nanti akan saya sampaikan budaya positif yang sudah saya pelajari dan baru mulai saya terapkan di sekolah saya. Sebelumnya saya izin akan menampilkan layar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita akan mulai saja untuk memulai belajar kita pada malam hari ini. Mari kita buka dulu dengan berdoa. Bapak Lukman, saya minta untuk mimpin doa ya Pak ya. Monggo Pak. Oke, Bu Ganis, terima kasih. Bisa terdengar Bu Ganis? Bisa Pak, jelas. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bu Ganis yang berbahagia. Kegiatan diseminasi pada malam hari ini, mari bersama kita berdoa semoga kegiatan yang diselenggarakan Bu Ganis ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Ganis. Ya, terima kasih Pak Lukman. Semoga dengan doa tadi bisa menjadikan kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi budaya positif ini, saya ingin Bapak Ibu, ini saya mempunyai sebuah gambar pemantik ya. Ini ada 2 buah gambar, terlihat Bapak Ibu? Boten Bu. Belum, Bu. Oh iya, sebentar. Sekarang sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Ada 2 gambar di layar. Saya ingin Bapak Ibu berpendapat ini tentang 2 gambar ini. Monggo. Ada Bapak Ibu? Oke. Oke, Pak Helmi. Monggo Pak. Gambar yang sebelah kanan itu taat aturan, sedangkan gambar yang kiri itu tidak taat aturan. Ini seperti itu Bu Ganis. Ya, sederhana ya Pak. Jadi gambar di sebelah kanan itu menunjukkan gambar yang taat aturan, sedangkan di gambar di sebelah kiri yaitu gambar yang menunjukkan tidak taat aturan. Kita bersama-sama bisa melihat di situ ada yang memakai helm dan boncengan berdua, yang satunya tidak memakai helm, dan bisa dilihat boncengannya juga cukup unik ini. Nah, apakah hal seperti ini bisa serta merta terjadi? Maksud saya itu, apakah hal yang ini, yang gambar di sebelah kanan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang ini?
Nah, ini adalah dua gambar ini menunjukkan sebuah fenomena di mana kalau yang taat aturan pastinya akan mementingkan keselamatan, sudah jelas. Sedangkan yang sebelah kiri ini kurang safety. Nah, hal seperti ini dapat dicegah dengan kita menerapkan budaya positif. Jadi di gambar di sebelah kanan itu ini adalah salah satu contoh budaya positif yang sebenarnya kita setiap hari itu sudah melakukan tanpa kita menyadari bahwa oh ini adalah hal yang positif. Nah, hal yang positif seperti ini salah satunya ini yang akan kita berikan kepada siswa, yang akan kita masukkan ke dalam diri siswa tanpa dengan menggunakan tahapan-tahapan, sehingga siswa itu akan sadar dengan sendirinya dan dapat mengaplikasikannya tanpa adanya paksaan. Baik, terima kasih Pak Helmi. Untuk selanjutnya ini budaya positif di SD Negeri 3 Jatisari. Pertama saya akan mengulas mengenai menurut Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah atau tempat untuk bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Guru harus menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan kemudian membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tercipta dari penerapan disiplin positif yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu pengantarnya. Nah, ini adalah konsep utama budaya positif. Yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, lalu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, ini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Kalau setuju, Bu. Ya, gimana, Bu? Oh, tidak setuju. Iya, Bu Siti tidak setuju. Bu Ulfa memberikan jempol ke bawah. Ya, kenapa tidak setuju ini, Bu Siti? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, karena kalau dengan hukuman kadang anak itu malah semakin merasa tidak dihargai sehingga lebih memberontak, Bu. Jadi ya tidak setuju dengan hukuman. Nanti saya berbuat seperti ini, nanti saya dihukum, ya sudahlah sekalian saja saya tidak usah berangkat sekolah. Kalau saya berangkat terlambat karena sekolah dihukum, mungkin seperti itu, Bu. Jadi merasa lebih lebih memberontak anak kalau sedikit-sedikit hukuman. Iya, terima kasih pendapatnya Bu Siti. Jadi benar ya Bapak Ibu, jadi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Mungkin pada saat itu anak akan manut pada saat kita menghukum, tetapi itu hanya dalam jangka pendek saja. Untuk jangka panjangnya kita belum bisa memastikan apakah anak tersebut dapat disiplin melalui hukuman itu. Kemudian yang kedua,
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Monggo, Bapak. Ada yang ingin raise hand, Bapak Ibu? Ya, jadi pemberian hukuman dan pemberian penghargaan ini datang dari faktor luar, bukan dari dalam diri anak tersebut. Jadi hal yang datang dari luar diri anak itu belum tentu akan dapat mendisiplinkan anak, gitu nggih. Nah, ini selanjutnya ini adalah disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Ya, anak tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir, nah ini selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti akan kita bahas satu per satu. Untuk selanjutnya, nah terlihat gambarnya Bapak Ibu. Ini adalah gambar kepalan tangan. Bapak Ibu bayangkan jika teman Bapak Ibu mengepalkan tangannya, lalu Bapak Ibu berusaha untuk membuka kepalan tangan teman Bapak Ibu. Dengan cara seperti apa Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan teman Bapak Ibu itu? Monggo, mungkin ada yang ingin berpendapat ini tentang gambar ini. Ya, baik Bu Eka. Monggo Bu Eka. Ya, Bu Ganes, terima kasih atas kesempatannya. Iya, saya akan mencoba untuk menjawab bahwa untuk membuka kepalan tangan teman kita atau orang di dekat kita bisa kita dengan rayu, Bu. Bisa dengan dirayu, baik. Ada lagi? Dirayu, dibujuk seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Menurut Bu Eka ini dengan dirayu dan dibujuk. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berpendapat selain dirayu dan dibujuk. Selain dirayu dan Dengan pendekatan mungkin. Pak Helmi dengan pendekatan. Baik. Ada lagi? Tadi Pak Lukman juga ini Pak Helmi belum jadi jawab itu. Itu tadi dengan pendekatan sama siapa ini Pak ya? Aduh, oke, baik. Jadi ada beberapa yang mungkin terlintas pada pikiran kita. Bagaimana caranya kita bisa membuka kepalan tangan teman kita? Bisa dengan membujuk, bisa dengan pendekatan, atau mungkin juga bisa dengan memaksa. Tetapi apakah dengan mudah kepalan tangan itu akan terbuka? Nah, tentu saja semua itu tergantung pada teman Anda itu tadi. Ketika dia sudah dibujuk, kemudian sudah diberikan pendekatan, kemudian teman Anda luluh, pasti akan membukanya. Jadi kepalan tangan ini bisa dibuka dengan
kontrol dari dalam diri teman Anda. Sama juga halnya jika Anda yang mengepalkan tangan. Sama juga dengan Anda yang mengepalkan tangan. Anda akan membukanya jika diri Anda itu memerintahkan untuk membukanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya. Di slide selanjutnya. Nah, ini tadi contohnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang tadi. Ilusinya ini ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, yaitu bujukan, pendekatan, rayuan, akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini menurut teori kontrol ini adalah beberapa miskonsepsi mengenai makna kontrol itu sendiri. Lalu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi, agar teman Anda mau membuka kepalan tangannya, ini yang pertama adalah kita bukan meminta mengontrol teman Anda, tetapi kita yang pertama berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, atau kita berusaha memahami apa yang sedang dipikirkan oleh teman kita itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ketika teman kita merasa misal tadi kita menggunakan paksaan, berarti itu kan perilaku buruk ya. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi otomatis teman kita tidak akan membuka kepalan tangan itu. Nah, kemudian kita ganti mindset kita. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Oh, saya nggak bisa ini memaksa. Pasti teman saya ini punya tujuan kenapa dia tidak mau membuka kepalan tangannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau begitu diminta terus langsung buka, nah berarti kan orang lain bisa ini mengontrol saya. Kita kembali ke hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bahwa hanya murid yang bisa mengontrol diri murid tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika tadi bujukannya gagal, maka berubah nih jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selain memaksa, mungkin ini menggunakan kolaborasi atau konsensus. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau masih ada mindset menang atau kalah, nah itu yang membuat teman Anda mungkin tidak membuka tangannya, karena ketika membuka mungkin berpikirnya akan aduh aku kalah ini, aku membuka kepalan tangan gitu. Nah, itu diganti dengan model berpikir menang-menang. Jadi ketika sudah bisa memahami alasan dari saling memahami kenapa saya harus membuka kepalan tangan, jadi itu akan seperti berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah, jadi akan saling menguntungkan. Kemudian lanjut di bahasan yang kedua, yaitu jadi yang pertama tadi kita memberikan pemahaman bahwa yang dapat mengontrol diri murid adalah murid itu sendiri. Lalu kita berpikir bagaimana kita dapat memahami murid
melalui cara pandangnya, melalui tujuannya, dan juga bagaimana kita dapat menggunakan pendekatan yang tepat dengan kita memahami tujuan murid tersebut. Yang kedua yaitu disiplin. Untuk menciptakan budaya positif, yang kedua yaitu disiplin. Apakah itu disiplin? Disiplin adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali pada tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya disiplin yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi yang ada pada mindset atau budaya kita sekarang itu disiplin berarti harus entah itu dari dalam diri sendiri atau dari sesuatu yang kita hargai, kita yakini. Disiplin itu berarti patuh. Nah, patuh itu berarti langsung mungkin bisa langsung berpikir mengenai kenyamanan. Ketidaknyamanan itu datang karena godaan dari dalam diri. Kemudian kita berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam menumbuhkan budaya positif ini selanjutnya yaitu kita mencari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah hafal semuanya ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu datang dari luar diri. Jadi kemudian yang kedua motivasi eksternal, kemudian yang ketiga ini baru motivasi internal. Bagaimana hubungannya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Melakukan apa? Nah, melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat mengetahui bahwa pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua itu datang dari orang lain atau lingkungan luar. Jadi masih mempertanyakan apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya, atau apa yang akan saya dapatkan, apakah itu hukuman ataukah itu penghargaan. Kemudian yang ketiga, ini adalah motivasi internal. Sudah dapat berpikir saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah tujuan disiplin positif. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, karena seperti yang pertanyaan pemantik tadi, jadi mengapa ini ditulis dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari
pemberian penghargaan. Nah, itu tadi adalah beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan yang tidak efektif. Jadi baik itu hukuman maupun penghargaan itu sama-sama membuat ketergantungan. Contoh misalnya ketika seorang anak belum bisa berbaris dengan rapi ketika mau masuk ke kelas, kemudian gurunya memberikan bintang, siapa yang bisa berbaris rapi ketika masuk ke kelas akan diberikan bintang. Nah, ketika suatu hari guru tersebut tidak berangkat sekolah, kemudian digantikan oleh guru lain yang tidak tahu bahwa ketika anak akan masuk kelas itu yang bisa berbaris dapat bintang, si anak tidak diberikan bintang, apa yang terjadi? Tidak mau baris, artinya baris dengan rapi itu belum datang dari dalam dirinya sendiri atau belum datang dari motivasi intrinsik tadi itu, tetapi ada karena mendapatkan penghargaan. Nah, yang seperti itu bisa menjadi pengaruh jangka pendek atau jangka panjang, kita belum dapat menentukan. Kemudian juga dapat penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian juga penghargaan itu menjadi tidak efektif. Ya, ini masih sama, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika tidak ada penghargaan, kemudian siswa tersebut menjadi tidak bersemangat, sama halnya dengan dihukum. Jadi hukuman dan penghargaan itu merupakan motivasi eksternal yang bukan datang dari dalam diri siswa sendiri. Kemudian bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, ini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi penghargaan ini tidak melulu seperti yang tadi disebutkan, tetapi kita lebih pada memberikan apresiasi. Kita berikan contoh nilai kebajikannya, seperti yang contoh yang pertama yaitu nilai empati. Kemudian yang kedua ini, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dalam apresiasi kebajikan ini, nilai kebajikannya itu jelas, ada empati, kepedulian, pada saat apa situasinya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian ada lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi jelas pada saat situasi apa dan nilai apa yang muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu, mari kita menjawab bersama-sama ini. Mari kita pilih mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, monggo Pak Helmi. Yang pertama ini hukuman. Ya, yang pertama hukuman. Baik, kita catat dulu. Yang pertama hukuman ya. Kemudian yang kedua, nanti kita lihat bersama-sama apakah sesuai dengan yang Bapak Ibu jawab. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu. Yang tadi yang pertama adalah mencatat 100 kali, tadi Pak Helmi menjawab hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini lebih ke hukuman atau konsekuensi. Pak Amin, silakan. Masuk hukuman itu karena Amin, hukuman. Oke, baik. Lanjut, tadi Pak Amin hukuman. Yang nomor 3, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Silakan, Bu Siti. Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Lukman. Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Bu Danti. Konsekuensi atau hukuman ini? Konsekuensi, Banis. Konsekuensi. Yang keempat, selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman ini? Bu Siti. Bu Siti. Hukuman. Hukuman. Kayaknya Yang hukuman terakhir. itu. Ya, yang terakhir. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Lebih ke Bu Siti. Bu Siti sekalian ini yang nomor terakhir. Konsekuensi atau hukuman ini? Kehilangan 10 menit jam istirahat. Untuk mengerjakan. Konsekuensi mungkin, Bu. Terlambat datang. Konsekuensi. Baik, mari kita lihat bersama-sama. Ya, ini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ya, tadi Pak Helmi ini, terima kasih. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Betul. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya, karena sesuai yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Jadi itu adalah sebuah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya, betul. Tadi konsekuensi. Kemudian ini Bu Danti tadi ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Konsekuensi. Betul. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, ini adalah hukuman. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran sekolah selama 10 menit. Itu adalah konsekuensi. Jadi sampai sini kita dapat membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Kemudian hukuman, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Kita tadi bisa melihat ketika tadi contohnya anak yang diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana rasanya itu.
kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Itu tadi contohnya ketika dia harus berada di dalam kelas selama 10 menit pada saat jam istirahat karena dia tadi terlambat 10 menit masuk dalam pelajaran. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan karena tadi itu kedisiplinan itu seperti seperti kita harus patuh. Nah, ini kalau konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau stimulus dan tanggapan itu kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya hukuman itu marah, sedih, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu yang akan dirasakan anak. Ketika misal seperti tadi harus menulis, saya janji tidak akan terlambat. Nah, pasti dia akan merasa tidak dihargai, akan merasa marah. Berbeda dengan ketika melakukan dengan konsekuensi, kehilangan hak, dia dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Jadi dia merasa haknya hilang karena apa yang telah dilakukannya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada restitusi. Setelah kita tadi memahami perbedaan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi, untuk selanjutnya ini kita masuk pada materi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini jadi restitusi ini kita bersama-sama dengan murid bagaimana menumbuhkan rasa pada diri murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan dari kita yang langsung memberikan solusi, tetapi bagaimana cara mereka untuk dapat memikirkan apa solusi, yang mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Kemudian mereka kita ajak untuk berpikir ingin menjadi orang yang seperti apa, kemudian bagaimana mereka dapat memperlakukan orang lain. Ya, ini adalah identitas yang gagal yang dari hukuman yang kita berikan. Kemudian ini identitas yang sukses yang kita harapkan melalui tadi disiplin tadi yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, karena kita mengembalikan semua itu pada anak. Jadi ide-ide itu atau solusi-solusi itu datang dari diri anak sendiri. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, dan masalah terpecahkan. Nah, ini selanjutnya, kalau hukuman itu bisa kita simpulkan menjadi sesuatu yang negatif, karena anak dapat membenci peraturan, kemudian anak menjadi tidak takut, tidak percaya diri, kemudian merasa dirinya gagal. Nah, itu adalah negatif. Kemudian konsekuensi itu netral. Kalau restitusi ini adalah positif, karena murid belajar bertanggung jawab untuk
perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, jadi tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan atau yang menjadi alasan mengapa anak tersebut melakukan tindakan itu. Kemudian memilih cara yang paling baik, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Kemudian restitusi ini juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Pertanyaan-pertanyaan itu akan dapat dijawab oleh diri kita sendiri jika diri ini sudah memahami nilai-nilai atau keyakinan itu. Tetapi berbeda jika itu adalah hanya sebuah peraturan yang datang dari motivasi eksternal. Bisa saja ketika tidak pakai helm tidak kecelakaan juga tidak apa-apa. Nah, jadi belum ada kesadaran dari dalam diri seseorang itu, belum ada nilai-nilai atau keyakinan pada diri seseorang itu. Nah, ini adalah bagannya. Jadi yang pertama tadi dari peraturan kelas, kemudian kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini datang dari peraturan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di kelas sudah membuat peraturan kelas atau biasa kesepakatan kelas, begitulah. Kemudian ini yang akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang akan membawa lingkungan positif pada lingkungan kelas kita. Nah, ketika lingkungan itu positif, maka akan mendatangkan budaya positif, gitu. Nah, ini saya juga ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Mari kita diskusikan bersama ini. Tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Peraturan yang pertama itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Yang ketujuh, gunakan masker. Yang kedelapan adalah jangan berlari di kelas atau di koridor. Yang saya bacakan tadi adalah sebuah peraturan. Kemudian bagaimana peraturan tersebut kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas? Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ada rasa tanggung jawab di sana. Ketika murid kita sudah menggunakan buku tersebut, kita kalau murid kita sudah mempunyai keyakinan kelas, yaitu rasa tanggung jawab yang ada dalam dirinya, tentunya dia akan mengembalikan buku itu pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu kita ganti dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen atau disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelasnya ada keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini bersangkutan dengan kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran. Ini lebih ke menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker. Ini mengenai kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini tentang keselamatan dan keamanan. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Ini nanti akan saya tampilkan pada video yang telah saya buat dengan murid saya pada saat membuat keyakinan kelas. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh murid kita atau oleh kita sendiri itu didasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, ada bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Jadi dalam kita menghadapi berbagai tingkah laku murid kita kembalikan lagi kepada kebutuhan dasarnya. Apa sebenarnya yang sedang dia butuhkan atau apa yang dia tidak mendapatkan, kebutuhan dasar manusia mana yang kebutuhan dasar mana yang dia sedang merasa kurang begitu. Ya. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Setelah kita memahami kebutuhan dasar pada manusia ini, kita dapat memposisikan diri kita sebagai seorang guru pada 5 posisi kontrol ini. Yang pertama yang mungkin familiar pada kita yaitu adalah penghukum. Jadi pada posisi penghukum ini, guru akan lebih banyak menghardik, berkacak pinggang, membentak. Kemudian dampak pada murid bagaimana? Akan merasa akan menjadi pendendam, akan cenderung memberontak, tidak menyukai guru dan lainnya. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Di posisi kontrolnya ini yang kedua adalah guru itu membuat murid itu merasa bersalah. Jadi membuatnya mereka menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian yang ketiga yaitu posisi teman. Posisi ini guru berbicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau dan menghangatkan suasana. Jadi murid akan lebih merasa senang dan nyaman. Tetapi murid akan lebih bergantung pada guru, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kemudian posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Nada suaranya datar, tidak emosional, tercipta identitas yang sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Tetapi dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nada suara yang netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional dan tidak bernada tinggi. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalahnya. Dampaknya bagaimana? Murid akan menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi pada posisi kontrol manager ini kita sebagai guru itu tidak menjustifikasi, kita lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, menggali mengapa tadi, apa yang kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, 5 kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari murid kita sehingga murid kita melakukan hal tersebut. Nah, di posisi kontrol menjadi manajer inilah yang membuat murid ini menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini ada contoh penerapannya. Misal kasusnya adalah siswa menyontek saat ulangan harian. Kalau kita sebagai penghukum, kita akan mengatakan patuhi aturan saya, berdiri di depan kelas. Nah, itu kalau kita sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus kamu ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kalau posisi kita sebagai teman, ayolah belajar demi ibu. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya apa. Kalau posisi kita di manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
dan bagaimana kamu memperbaikinya. Nah, dalam 5 posisi kontrol ini yang dapat menjadikan budaya positif itu adalah posisi kontrol menjadi guru sebagai manajer. Kemudian bagaimana ketika seorang siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini merupakan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa kembali pada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama tadi. Ketika seorang siswa melakukan kesalahan, nah ini yang akan guru lakukan dalam posisi kontrolnya sebagai manajer. Bagaimana dia akan memecahkan masalah siswa. Ya, ini segitiga restitusinya. Contoh penerapannya ini, ya. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan. Ya, sebentar, ini saya ganti dulu. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan skenario. Jadi ini adalah skenario saya dalam melaksanakan segitiga restitusi. Sebelum saya melaksanakan segitiga restitusi ini, saya telah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid saya. Murid-murid saya adalah siswa kelas 2. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Ya, saya suaranya terdengar atau tidak? Kurang keras tidak suaranya? Terdengar? Nggak kedengar Bu Ganis. Ya. Terdengar tidak? Kurang jelas. Boten Bu. Suaranya tidak terdengar. Ya, baik. Jadi ini dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama ini menyampaikan tujuan kegiatan bahwa kita akan bagaimana cara kita membuat kelas kita ini nyaman, bagaimana kamu dan teman-teman kamu tidak terlibat pertengkaran gitu, karena ini basicnya adalah kelas 2 ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya menggali ide dari murid-murid saya. Jadi langkah pertama yaitu memunculkan peraturan kelas dulu. Saya tanyakan peraturan kelas apa yang yang kalian inginkan agar kelas kita ini nyaman. Kemudian yang kedua, saya menggali ide ini dari gagasan-gagasan murid. Tadi dari peraturan kelas itu mungkin ada yang bilang tidak makan dalam kelas, atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kata-kata yang tidak itu kita ganti dengan kalimat positif. Ya, kemudian ini anak-anak sedang menempelkan peraturan kelas itu tadi. Kemudian ini anak-anak menempelkannya di post-it, mendokumentasikan hasil diskusi di kertas plano. Ya. Nah, jadi setelah semua sudah menjawab, nanti guru bisa mengulanginya. Nah, ini adalah keyakinan kelas tadi yang sudah
yang sudah kita munculkan dari yang pertama tadi memunculkan peraturan kelas, kemudian mengubahnya jadi kalimat positif, kemudian mengubahnya ke nilai-nilai kebajikan, kemudian tadi gambaran perilakunya bagaimana, kita tulis sebagai keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini sudah ada pada diri siswa kita, maka yang kita harapkan ketika terjadi suatu masalah pada siswa, maka siswa akan kita bisa mengembalikannya pada keyakinan kelas seperti apa yang siswa tersebut sudah yakini. Ini hanya sekilas saja ya Bapak Ibu, bentar. Jadi ini skenario, ini hanya skenario di mana saya melakukan segitiga restitusi. Ya, jadi murid saya ini mengganggu temannya ketika sedang belajar. Nah, yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu kenapa melakukan itu. Kemudian setelah itu kita cari tahu kebutuhan dasarnya itu apa yang kurang dari dia sehingga dia melakukan tindakan itu. Nah, kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Tadi yang salah dari kamu itu apa? Kemudian dari yang salah itu kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, bahwa tadi keyakinan kelasnya kan ada yang menghormati dan menghargai teman. Nah, kemudian kita yakinkan lagi dan nanti solusi itu datang dari siswa itu sendiri. Ya, begitu Bapak Ibu yang penerapan budaya positif yang baru saja saya mulai di kelas saya. Materinya sudah selesai, presentasi saya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dengan baik. Kemudian ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, karena waktunya sudah 8:30 ya, mungkin cukup satu penanya saja. Monggo satu penanya saja dari Bapak Ibu. Nggih, Pak Helmi, monggo. Ya, terima kasih Bu Ganis atas waktunya. Yang pertama, paparan yang luar biasa, saya apresiasi dari paparan yang disampaikan Bu Ganis sehingga menambah informasi dan pengetahuan saya. Kemudian yang selanjutnya saya tertarik dengan tadi yang disampaikan dari 7 konsep utama yang tadi disampaikan kaitannya dengan keyakinan kelas. Seperti kita tahu, untuk anak kelas 1 gitu nggih, itu kalau keyakinan kelas idealnya kan di awal tahun, sedangkan anak kelas 1 itu belum bisa membaca dan juga belum menulisnya juga masih belum lancar. Itu bagaimana solusinya Bu Ganis untuk membuat keyakinan kelas? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Helmi. Jadi bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas 1 ya Pak? Nah, di kelas 1 karena anak mungkin ada yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, begitu, kita yang mudah saja. Jadi begini, kita tanyakan begini. Misalnya kalian lebih suka di sini kalian menggunakan baju yang sama atau baju yang beda-beda, bermacam-macam. Nah, ketika mereka menjawab baju yang seragam, yang sama, nah berarti kita sudah dapat satu nilai kebajikan. Kita dapat satu nilai kebajikan, yaitu berarti mereka ingin disiplin dalam apa? Memakai seragam. Kemudian yang kedua, kalian lebih suka ketika di kelas itu bertengkar dengan teman atau bermain, bekerja sama dengan teman. Jadi kita kemudian misalnya mereka menjawab
mereka lebih suka bermain dengan teman. Nah, kita beritahu bahwa kalau bermain dengan teman itu adalah menghormati teman. Berarti kita harus saling menghormati dan menghargai teman. Kemudian kalian lebih suka kalian misal makannya itu di kelas ketika teman-teman sedang mengerjakan, atau makannya saat istirahat, atau kelas kita itu kotor atau kelas itu bersih. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Kemudian pertanyaan yang sederhana itu dijawab oleh anak, kita yang menyimpulkan, oh berarti kalian lebih suka kalau kelas kalian bersih. Nah, itu kembali kepada nilai kebajikan, yaitu tentang kebersihan. Begitu Pak Helmi. Bagaimana? Oke, terima kasih Bu Ganis untuk jawabannya. Bisa saya diterima. Ya, Pak Helmi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira cukup nggih Pak Bu, karena waktu juga sudah jam 20.37. Terima kasih atas atensinya, terima kasih tadi atas pertanyaannya, atas partisipasinya. Terima kasih sudah bergabung pada kelas berbagi saya. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini dapat menjadikan satu sebagai amal yang baik, kemudian yang kedua bisa memperluas wawasan kita dan juga bisa saling sharing ya Bu. Pak, saya tutup dulu ya Pak. Saya salam dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan tidak boleh menyolong. Naya sini. Ya, duduk dulu sini. Naya sudah jajan? Ya. Naya tahu tidak kenapa Bu Guru panggil sini? Nggak tahu. Oke. Tadi
gitu. Boleh tahu nggak alasannya kenapa Naya seperti itu ke Nizam? Soalnya seru. Oh seru. Jadi Naya berpikir dengan dorong mejanya Nizam terus dorong badannya Nizam itu seru ya. Jadi seperti bermain dengan teman. Oh iya. Tapi Bu Guru ingin tanya, kalau dorong mejanya Nizam saat Nizam sedang belum siap bermain, saat Nizam sedang belajar, menurut Naya itu perbuatan yang betul apa tidak? Tidak. Naya sudah tahu ya? Tidak betul? Nah, kalau tidak betul berarti itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Yang perbuatan Naya itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa enggak? Oh tidak sesuai ya. Nah, terus menurut Naya untuk memperbaiki perbuatannya Naya dan Nizam, Naya mau apa? Minta maaf. Terus apa lagi? Bermain bersama, menghormati teman ya. Iya, jadi kalau temanmu belum siap bermain, apalagi itu di dalam kelas, berarti harus menghormati dulu temannya sedang mengerjakan ya. Terus kapan ini Naya mau minta maaf? Sekarang mau minta maaf. Terus mau diulangi enggak? Tidak diulangi ya? Tidak diulangi ya. Baik, begitu ya Naya. Terima kasih. Nanti Bu Guru harap Naya menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke? Ya, silakan boleh kembali ke kelas. Ini maksudnya Tidak. Nafisa tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Baik. Tadi waktu pelajaran Bu Guru lihat Nafisa makan, betul? Iya, kalau boleh tahu tadi Nafisa makan di kelas kenapa? Lapar soalnya bangunnya kesiangan terus jadinya makan di kelas. Berarti tadi pagi belum sempat sarapan. Oh, tadi pagi belum sempat sarapan. Kenapa lah bisa bangunnya kesiangan? Semalam nonton TV apa sih sampai tidurnya malam? Oh, nonton TV Pokemon. Senang nonton TV Pokemon. Oh iya, jadi Lavisa senang nonton Pokemon terus sampai tidurnya kemalaman ya. Nah, Lavisa sadar apa tidak kalau perbuatannya Lavisa itu tidak betul, tidak benar? Nah, perbuatannya Lavisa yang makan di kelas tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak sesuai, baik. Karena tidak sesuai, menurut Lavisa, gimana caranya Lavisa untuk memperbaiki perbuatannya Lavisa itu? Tidur gak asik, terus bangun pagi sarapan ya, tidur gak asik, bangun pagi sarapan ya. Terus mau mulai kapan nih Nafisa mau tidur asiknya? Nanti malam mau jam berapa? Jam 8 bisa ya. Jadi Nafisa mau tidur gasik jam 8 biar paginya tidak kesiangan, jadi sempat sarapan begitu ya, bisa ya. Nah, besok Bu Guru coba lihat Nafisa jadi anak yang semakin baik ya. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Hai, namaku Kanaila Stuti. Saya senang sekali diajak ngobrol oleh Bu Guru. Masalah saya jadi tahu yang akan saya lakukan untuk memperbaiki. Hai, nama saya Latifah Azara. Saya senang bisa tahu kesalahan saya. Saya ditanya bagaimana saya bisa memperbaikinya. Saya yakin bisa menjadi anak yang lebih baik. Saya dari apa yang disampaikan
yang dipaparkan oleh Bu Ganis terkait dengan budaya positif, memang betul bahwa budaya positif di sekolah itu sangat bermanfaat, terutama bagi siswa. Contohnya saja, misalnya dapat menumbuhkan budaya positif, menumbuhkan karakter anak, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu anak dapat menemukan solusi sendiri ketika mereka berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, terkait dengan misalnya kesepakatan atau keyakinan yang kelas yang sudah mereka sepakati. Otomatis anak dari budaya positif itu bisa menemukan solusi tersendiri tanpa kita paksa, atau mereka sudah menyadari hal tersebut, sehingga mereka bisa menemukan apa yang seharusnya mereka lakukan, seperti itu.